salihun wa li jalbi ma sa'alaka bihi wa alam daf'i ma ta'awwada sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Lillahi ta'ala, mari kita meneruskan mengaji kita semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Qala al-muallif Sayyiduna Zakaria alaihi salam wa hiya Zakaria ibnu Danub. Zakaria ibnu Dan. Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Zakaria alaihi salam huwa Zakaria ibnu Dan ibni Muslim ibni Saduqin ila ayyasila nasabuhu ila Sulaiman bin Dawud alladhi yattasilu nasabuhu ila bane dianu di kurung niku. Yattasilu nasabuhu ila Yahuda ibni Yaqub fahuwa min anbiya'i bani Israel. Zakaria itu merupakan putra dari Muslim dan selanjutnya sampai dengan nasabnya bersambung kepada Sayyiduna Sulaiman bin Daud yang nasabnya bersambung kepada Yahuda bin Yaqub, yang pada intinya beliau ini adalah nabi dari Bani Israel. Wa qad warada fil hadits syarif annahu kana najjaron. Dalam hadis yang mulia disebutkan bahwa beliau itu seorang najjar, seorang tukang kayu. Maka jangan menganggap bahwa pekerjaan apapun pekerjaannya, selama itu adalah pekerjaan yang layak, pekerjaan yang halal, maka tidak boleh diremehkan. Nabi kok bekerja gitu kan? Itu jangan. Beliau adalah seorang najjar. Bahkan merupakan satu keistimewaan sendiri apabila kita mendapatkan makanan yang halal dari tangan diri sendiri. Wa yuqalu Zakaria bil qasri. Sedangkan cara membaca lafaz Zakaria itu dibaca dengan pendek, Zakaria. Wa yuqalu Zakroya, Zakroya panjang. Bil maddi. Tazawwaja bi Ishya'a khalatis sayyidati Maryam. Beliau menikah dengan perempuan yang bernama Ishya'. Ishya' ini nanti saudara dengan Imron, saudara dengan Imron, bersaudara dengan Hannah. Tazawwaja bi Ishya'a khalatis sayyidati Maryam alaihi salam ummi sayyidina Isa. Beliau adalah khol, bibi dari Sayyidah Maryam, di mana Maryam ini adalah ibu dari Sayyidina Isa alaihi salam. Semacam itu. Ini pendapat pertama, ya, pendapat pertama. Jadi Ishya itu adalah bibi dari Maryam. Ada juga yang mengatakan bahwa Ishya itu adalah saudara perempuannya Maryam. Ini adalah pendapat yang
dipegangi oleh sebagian besar ulama. Nah, di sini banyak bukan banyak, ada dua perbedaan, ada dua pendapat. Yang pertama, Isya itu adalah bibi dari Maryam. Ada juga yang mengatakan Isya itu adalah saudara perempuannya Maryam, jadi kakak beradik. Dan pendapat yang jumhur itu yang tadi, yang merupakan saudaranya Maryam. Tapi kita di sini menggunakan Isya yang merupakan bibi dari Sayyidah Maryam. Qama Sayyiduna Zakaria alaihi salam bikafalah boleh, bikifalati Sayyidati Maryam alaihi salam. Beliau Sayyiduna Zakaria alaihi salam yang merawat atau yang menanggung Sayyidatuna Maryam. Wahya ibnatu Imrana zauji Hannata. Beliau Sayyidah Maryam adalah putri dari Imran. Imran itu adalah suami dari Hannah. Wa Hannatu ukhtu Isya. Di sini ini versi yang pertama. Hannah itu adalah saudaranya Isya. Maka tadi disebutkan bahwa yang namanya Zakaria itu tadi dikatakan menikahi Isya yang merupakan bibi dari Maryam. Nah, ini versi yang kita gunakan di sini. Lamma mata Imranu kanat Hannatu hamilan ditambahi kurang alif. Lamma mata Imranu kanat Hannatu hamilan bi Maryam alaihas salam. Pada saat Imran meninggal, Hannah, Imran ini merupakan pimpinan ulama di zaman itu. Nah, Imran ini merupakan pimpinan ulama di zaman itu. Pimpinannya ulama-ulama Bani Israel. Jadi pada saat tidak ada Nabi, maka Imran ini adalah pimpinannya ulama. Jadi pembesarnya ulama di zaman itu, di mana Imran ini merupakan keturunannya nanti kepada Sayyiduna Harun. Nah, Sayyiduna Harun alaihi salam. Lamma mata Imranu kanat Hannatu hamilan bi Maryam alaihi salam. Pada saat Imran meninggal, Hannah ini sedang mengandung Sayyidah Maryam alaihassalam. Boleh dikatakan alaihassalam ya, walaupun bukan nabi. Ya, walaupun bukan nabi boleh dikatakan alaihassalam, boleh. Walamma waladatha laffatha fi khirqatin wa hamalatha wantalaqat biha ilal masjid. Pada saat melahirkan, pada saat Hannah melahirkan Maryam, beliau ini bedong, lafatha fi khirqatin, di bedong, lafat dilapisi, fi khirqatin pada kain alias di bedong, wa hamalatha wantalaqat biha ilal masjid, digendong kemudian dibawa ke masjid, wa wada'atha indal ahbar al ulama abnai Sayyidina Harun alaihis salam. Itu kemudian dipasrahkan kepada al-ahbar. Ahbar di sini ulama-ulama yang mengikuti syariatnya siapa? Sayyiduna Musa alaihis salam. Ya, Harun sendiri itu mengikuti syariatnya Sayyiduna Musa alaihis salam. Nah, Imran itu suaminya Hannah tadi itu merupakan pembesarnya. Nah, pada saat meninggal, nah ini kemudian Hannah memasrahkan anaknya untuk dididik kepada para ulama-ulama di zaman itu, ulama-ulama Bani Israel yang merupakan putra-putra dari Sayyidina Harun alaihissalam. Fatanafasu fiha,
likafalatiha li annaha kanat binta imamihim. Fatana fasu fiha, mereka berlomba-lomba berbuat baik, ya, merawat dengan baik Sayyidatuna siapa? Maryam dirawat li annaha kanat binta imamihim, karena Maryam ini putri dari pemimpin mereka. Fa Imranu kana min ulama ibani Israila as-salihin. Imran yang sudah meninggal, yang merupakan bapaknya Maryam ini, itu merupakan ulama dari kalangan Bani Israel yang saleh. Wa kana sayyiduna Zakaria alaihissalam ahaqqa bikafalati sayyidati Maryam. Karena masih saudara, Zakaria ini masih saudara, maka beliau ini lebih berhak untuk merawat Maryam. Jadi sebenarnya sebelum diundi, jadi mereka kan mengadakan undian. Mereka berebut untuk merawat Maryam, diundi. Jadi pena mereka, pulpen ya, pena mereka yang biasa digunakan untuk menulis Taurat, menyalin Taurat itu dilemparkan di sungai. Kalau nanti pena itu tidak tenggelam, itulah yang berhak untuk merawat Maryam. Nah, sebelum ada undian ini pun yang namanya Zakaria ini sudah rela untuk merawat, dan beliau merasa paling berhak untuk merawat Maryam. Tapi karena demi keadilan kemudian diundi. Ternyata yang muncul tidak tenggelam itu adalah penanya Zakaria. Bitarhil aqlami fin nahril jar qila huwa nahrul urdun. Jadi mereka mengadakan undian, siapa yang penanya tidak tenggelam, maka dia yang berhak untuk merawat Maryam. Nah, setelah mereka masing-masing melemparkan penanya ke laut itu, ke danau itu, kemudian yang muncul siapa? Haitsu irtafa'a qalamu sayyidina Zakaria fawqal ma'i wa rasabat aqlamuhum. Irtafa'a qalamu sayyidina Zakaria. Jadi yang muncul, yang yang mengapung itu penanya Sayyidina Zakaria. Warasabat aqlamuhum, kemudian pena-pena yang lainnya itu tenggelam. Wa kanu yaktubuna at-taurata bitilkal aqlam. Mereka karena para ulama ya, yang namanya para ulama itu dari dulu wazifahnya adalah mengajar, menulis dan sebagainya. Mereka menggunakan pena-pena ini untuk menulis Taurat, yang merupakan ajarannya Sayyiduna Musa alaihissalam. Thumma ruziqa Sayyiduna Zakaria biwiladati Sayyidina Yahya alaihissalam fi hali kibarihi. Melihat Maryam yang mendapatkan rizki yang tidak terduga-duga. Jadi Maryam ini ditempatkan di ruang di belakang sebelah atas masjid. Jadi beliau ini ditempatkan khusus di sana. Nanti kalau beliau haid itu nanti akan dikembalikan kepada keluarganya selama ini sebelum selama belum dewasa. Beliau itu ditempatkan di sana. Nah, Zakaria itu melihat Maryam itu mendapatkan makanan yang tidak wajar. Artinya tidak wajar, khariqun lil adah. Pada saat musim panas ada buah-buahan musim dingin, dan sebaliknya. Yang pada musim itu tidak ada, itu ada bagi Sayyidatuna Maryam. Nah, Zakaria yang sudah hampir putus asa, tidak mendapatkan anak, melihat kejadian yang semacam ini, beliau kemudian semakin bersemangat untuk mendapatkan putra.
Nah, padahal beliau sudah sepuh, ya, hampir 100 umurnya, sementara istrinya itu sudah 70 tahun lebih. Jadi masing-masing sudah sepuh. Tapi kemudian karena melihat bahwa sesuatu yang khariqun lil adah ini bisa terjadi pada Maryam, nah, sementara beliau itu juga belum punya anak, maka beliau berdoa terus-menerus. Akhirnya beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwa dia akan mengandung seorang putra yang bernama Yahya nantinya. Oke. Fi hali kibarihi mata sayyiduna Zakaria alaihi salam haitsu qatalahul yahudu al mujrimun. Zakaria alaihi salam ini meninggal, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, bedakan antara Bani Israel dengan Yahudi. Bani Israel, Yahudi itu bagian dari kaumnya Bani Israel, nabi-nabi dari kalangan keturunan Yakub. Nah, Yahud ini adalah kaumnya nabi-nabi yang berasal dari keturunannya Israel, itu namanya Yahud. Nah, semacam itu. Terus Nasrani itu adalah kaum dari Sayyiduna Isa alaihissalam, sementara Isa alaihissalam itu adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Jadi Yahudi dengan Nasrani itu beda dengan Bani Israel, beda. Terus ada lagi Sohyaniyah, Zionis, itu beda lagi nih. Ini sekarang yang lagi marak di media sosial. Masjid diserang, ya, ada orang sedang sholat diserang, ada sepak bola sedang final diserang di sana. Dan kabarnya memang yang namanya orang-orang Zionis itu setiap menjelang hari raya di bulan puasa seperti ini, itu mereka meminta tumbal. Ya, iblisnya mereka. Jadi mereka itu punya keyakinan kalau tidak membunuh kaum muslim maka mereka ekonominya akan hancur. Nah, maka ya semacam itu, pasti itu. Setiap tahun itu terjadi semacam itu. Kasihan dengan mereka yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qila fi sababi qatlihi. Ada yang mengatakan tentang sebab wafat atau terbunuhnya Sayyiduna Zakaria. Innahu lamma sya'al khabaru fi bani Israila anna sayyidata Maryama hamilun ittahamaha ba'duz zanadiqah bi Yusufa an-Najjar. Coba, Maryam yang sudah sangat masyhur, beliau itu tidak kemana-mana, menjadi abidah, menjadi seorang waliyah, namanya harum. Tiba-tiba Maryam itu hamil. Nah, tiba-tiba hamil. Orang yang begitu solihah, orang yang begitu zahidah, orang yang begitu abidah, kemudian hamil. Nah, makanya awas, ghibah kepada orang-orang yang bertakwa itu dosanya sangat besar. Ghibah itu dosanya semakin besar semakin melihat ketakwaan yang dighibai. Kalau yang dighibai adalah semacam Sayyidah Maryam semacam ini, bahkan diisukan berzina, dosanya sangat besar sekali. Nah, ini ada kabar di kalangan Bani Israel, di kalangan Yahudi maksudnya, bahwa Sayyidah Maryam itu dihamili oleh Yusuf an-Najjar. Awas, bukan Yusuf Nabi tapi Yusuf an-Najjar. Wattahamaha akharuna bi Sayyidina Zakaria. Ada juga yang menganggap bahwa yang menjadikan Sayyidah Maryam ini hamil adalah Sayyidina Zakaria. Awas, menuduh semacam ini sudah menjadikan keluar dari Islam. Bahaya, ya, menuduh seorang nabi semacam ini, mengatakan nabi tidak adil saja, mengatakan nabi tidak adil,
ini sudah menjadikan keluar dari Islam, apalagi mengatakan bahwa Sayyiduna Zakaria itu zina. Fa amsaku bihi alaihi salam thumma nasharuhu bil minshar. Masya Allah. Kemudian mereka menahan Zakaria alaihissalam, thumma nasharuhu bil minshar. Kemudian mereka menggergaji Sayyiduna Zakaria. Ceritanya begini. Cerita yang sebenarnya itu begini. Jadi Sayyiduna Zakaria alaihissalam itu masuk ke dalam pohon, ya, masuk ke dalam pohon. Nah, ketika masuk di dalam pohon ini, ada ujung pakaiannya yang tertinggal. Pakaiannya sengaja diambil oleh iblis laknatullah. Jadi pakaiannya Sayyiduna Zakaria itu diambil sedikit. Nah, ketika masuk ini kemudian ditutup. Nah, kemudian iblis mengatakan, kalian sedang mencari siapa? Mencari Zakaria. Oh, Zakaria itu di sana, di pohon. Dia itu pelaku sihir. Nah, buktinya apa? Buktinya ini, ada kainnya ini. Ada kainnya Zakaria. Ini kalian kenal kan? Ini adalah kainnya Zakaria. Nah, orangnya ada di dalam. Ada di dalam. Maka bunuhlah dia. Nah, maka mereka membunuh Zakaria alaihissalam yang berada di pohon. Jadi di tengah-tengah badan beliau dibunuh. Nah, inilah iblis, ya. Inilah iblis. Jadi mengatakan bahwa Zakaria itu berbuat sihir. Nah, dia itu pandai berbuat sihir. Nah, karena dituduh berbuat sihir, dituduh zina dan sebagainya, maka kaumnya ini kan sudah sangat marah nih kepada Zakaria. Begitu masuk di sana tutup, tapi ada kain. Nah, kain inilah yang kemudian oleh iblis dikatakan bahwa Zakaria itu di dalam untuk menunjukkan tempatnya di sana. Terus dikatakan bahwa dia adalah tukang sihir dan sebagainya. Akhirnya dibunuh, digergaji. Nah, kemudian darahnya ini mengalir, darahnya Sayyiduna Zakaria itu sampai darahnya itu diketahui oleh seorang raja yang bernama Buhtanassor. Nah, Buhtanassor ini kemudian ingin darah ini tidak mengalir lama. Karena tidak ingin mengalir darahnya lama, maka Buhtanassor ini ngutus orang. Ini sebenarnya siapa ini? Darahnya siapa? Nah, ternyata darahnya Sayyiduna Zakaria. Nah, kemudian Buhtanassor itu mengirimkan pasukannya, dan orang-orang yang membunuh Zakaria ini terbalaskan oleh Buhtanassor. Jadi orang-orang yang membunuh Zakaria di dunia ini, Sayyiduna Zakaria ini, itu sudah dibalaskan oleh Allah Ta'ala, dibunuh oleh orang yang bernama Buhtanassor. Waqila qatalahul malikul zalimu hakimu Filastina Herodus. Wawu setelah dal itu dikurung. Herodus. Wawu setelah dal, ada wawu sebelum dan setelah dal. Yang dikurung itu yang setelah dal. Ada juga yang mengatakan bahwa Zakaria ini tidak digergaji oleh kaumnya, tetapi dibunuh oleh seorang raja yang zalim, di mana dia merupakan hakim atau pemimpin di Palestina yang bernama Herodus. Lamma talabuhu istaghfa alaihi salam minhu fadakhala aini bustanan wa marra bi syajaratin inda baitil muqaddas inda baitil maqdis fanadathu syajaratu bi masyiatillah halumma ilayya ya nabiyallah fanshaqqat fadakhalaha thumma tabaqat alaihi. Ini ceritanya begini. Jadi
Sayyiduna Zakaria beliau lari, ya, beliau bersembunyi, kemudian masuk di satu kebun. Lamma talabuhu istaghfa alaihi salam. Ketika dicari-cari beliau bersembunyi. Fadakhala bustanan, masuk ke dalam satu kebun. Wa marra bi syajaratin. Beliau masuk di kebun itu, kemudian menemukan satu pohon inda baitil muqaddas, baitil maqdis, boleh. Fanadat husyajaratu. Kemudian si pohon ini memanggil-manggil beliau bimasyiatillah. Karena kehendak Allah Ta'ala, si pohon ini diberikan idrok oleh Allah Ta'ala, memanggil-manggil Sayyiduna Zakaria, halumma ilayya ya Nabiyallah, kemarilah wahai Nabiullah. Fangsyaqqat fadakholaha. Pohon ini terbelah, membuka gitu ya, kemudian masuk. Thumman tabaqat alaihi. Kemudian pohon itu kembali tertutup. Fa'ata iblisu al-la'inu akhadha hudba ridaihi. Hudba itu taraf. Kemudian datanglah iblis al-la'in, akhadha hudba ridaihi. Beliau sengaja mengambil pucuk, ya, pucuk dari rida, selendang beliau, alaihissalam. Wa akhrajahu minasyajarati liyusaddiquhu idza akhbarahum. Jadi dikeluarkan pucuk pakaian itu tadi, pucuk dari selendangnya Sayyiduna Zakaria, untuk menjadi bukti bahwa Zakaria itu ada di dalam pohon gitu loh. Orangnya sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya orang-orang yang mengejar beliau itu sudah tidak tahu bahwa beliau ada di dalam pohon itu. Tapi si iblis ini sengaja mengambil pucuk pakaian ini untuk ditunjukkan, ini saya buktinya punya pucuk pakaiannya itu di dalam. Kemudian digergaji. Idza akhbarahum. Kemudian kita lanjutkan Sayyiduna Yahya. Tulisan 24 itu diganti 23. Sayyiduna Yahya alaihi salam, huwa Yahya ibnu Zakaria. Beliau adalah Yahya. Beliau adalah seorang nabi yang berkulit pirang, ya, berkulit pirang, ganteng, berbadan tinggi, berkulit putih, bercampur merah, semu merah. Yantahi nasabuhu ila Yaqub alaihi salam. Nasabnya itu sampai kepada Sayyiduna Yaqub, maka beliau termasuk dari Bani Israel. Wa huwa min anbiya'i Bani Israila ka abihi Zakaria. Jelas wong beliau itu putranya Sayyiduna Zakaria alaihi salam. Wulida alaihi salam qabla wiladati Isa alaihi salam bi thalathati ashhurin wa qila bi thalathi sinin. Beliau dilahirkan sebelum Sayyiduna Isa selisih 3 bulan, ada yang mengatakan selisih 3 tahun. Nah, pokoknya antara Isa dan Yahya ini satu kawan permainan kalau anak-anak, ya. Satu kawan permainan, jadi sebaya, ya, sebaya. Fa'asha muta'asiraini fatratan tawilah. Mereka hidup berdua bersama-sama lama, fatratan tawilah. Fa'asha muta'asiraini. Beliau hidup satu masa. Fatratan tawilatan, dalam masa yang lama. Fi marahilid dakwah, di dalam perjalanan dakwah. Jadi dua tokoh ini dua serangkai yang melakukan dakwah. Karena Sayyiduna Yahya alaihi salam nasya'a nash'ata salahin wa tuqan, yaknya dikurung, wa tuhrin wa naqain. Tuqan itu yaknya dikurung.
kasairi anbiya illahi ta'ala. Beliau hidup, beliau berkembang, beliau tumbuh dengan pertumbuhan sebagaimana pertumbuhannya orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang suci, orang yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang hina. Kasairi anbiya illahi ta'ala. Kana ba'idan an madzahirit tarafi. Beliau itu jauh dari kesan bermewah-mewah. Jadi nampak secara lahir beliau itu mewah, itu enggak. Jadi penampilannya itu sederhana. Kadang ada orang yang penampilannya mewah tapi sebenarnya bukan untuk pamer, ada. Tapi beliau ini memang penampilannya sederhana. Ya'wi ilal qifari wal barori. Beliau itu sering mengunjungi, sering menuju pada daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, tandus, kering. Ta'amuhu al-ashbu. Makanannya itu rerumputan, semak belukar atau rerumputan. Jadi apa yang tumbuh tidak disengaja tidak sengaja dipelihara oleh para petani, tapi tumbuh dan bermanfaat. Nah, itu yang dimakan oleh Yahya. Katsirul ibadati wat tadarru'i wal bukai min khasyatillah. Beliau ini orang yang rajin beribadah, tadarru', rajin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menangis karena takut kepada azab Allah. Awas, bukan berarti mereka ragu kalau mereka itu masuk surga atau tidak, tapi karena semakin mulia seseorang itu biasanya semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ulama menyebutkan apabila ada seseorang yang dalam suatu malam dia menangis setelah sholat malam, dia menangis, tak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri dengan Allah Ta'ala dan tentunya malaikat. Maka Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya orang yang semacam ini dari nerakanya Allah Ta'ala. Maka yang namanya sholat malam itu penting. Dan yang namanya menangis itu kalau yang belum itu tidak bisa dibuat-buat ya. Dia betul-betul menangis menyesali atas dosanya. Maka orang yang semacam ini sekali, ulama menyebutkan walaupun sekali, ulama ada yang menyebutkan, dan ini pendapat yang kuat, walaupun sekali ada orang yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah Ta'ala, maka jasadnya diharamkan di atas neraka. Artinya dia meninggalnya tanpa adab ya. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala masuk surga tanpa adab, tanpa hisab dari Allah Ta'ala. Kathirul uzlati. Beliau ini orang yang tidak gemar bergaul dengan orang lain. Anin nas, kathirul uzlati anin nas. Tidak gemar atau sangat jarang sekali bergaul dengan manusia, untuk pergaulan yang jelek maksudnya. Yaridu ma'al anhar. Beliau itu sering mengelilingi daerah-daerah yang berair, maksudnya mengembara di pinggir-pinggir laut, di pinggir-pinggir danau. Kana Isa yalbasu as-suf wa Yahya yalbasu al-wabar. Beliau Isa alaihissalam itu memakai suf, yakni bulu suf itu apa ya? Suf. Jadi ini hampir mirip ini, antara wabar dengan suf itu hampir mirip. Intinya adalah bulu-bulu dari hewan ya.
Wa Yahya yalbasu al-wabar wa lam yakul li wahidin minhuma dinarun wala dirhamun wala abdun wala amatun wala ma'wan ya'biyani ilaihi. Mereka berdua tidak mempunyai dinar, nyelengi umpamanya ngono enggak ada. Bahkan yang di tangan pun sedikit pun tidak ada. 1 dinar 1 dirham enggak ada. Mereka tidak mempunyai budak laki-laki ataupun perempuan, dan tidak ada tempat singgah, ya, beratapkan langit, ya, beratapkan langit. Mereka tidak mempunyai tempat singgah, tidak mempunyai tempat kediaman yang mereka huni di malam hari. Fa aina ma jannah, bukan junnah. Kalau junnah itu gila. Junnah yang maknanya gila itu wajib dibaca dhammah, wajib dibaca mabni majhul. Tapi kalau jannah maknanya dakhala. Dakhala. Fi'il madi ada yang wajib dibaca mabni majhul. Contohnya ini, junnah, bukan yang ini, yang jannah ini, junnah. Terus dumiyat rijluhu, kakinya berdarah, itu wajib dibaca mabni majhul. Coba perhatikan, kalau ada kitab-kitab fikih ada kata-kata dumiyat rijluhu, itu wajib dibaca mabni, wajib dalam arti ilmu ilmu nahwu, ilmu sharaf gitu. Junnah itu wajib dibaca mabni majhul, junnah. Kalau jannah itu artinya apa? Dakhala. Fa aina ma janna alaihimal lailu awaya. Jadi dimanapun masuk waktu malam, mereka ya bermalam di situ. Fa idza arada al-iftiraqa awsa ba'duhuma ba'dan bi ta'atillahi ta'ala. Kalau suatu saat mereka berpisah, maka berwasiat satu dengan yang lainnya untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Inilah akhlak seorang Nabi. Mereka maksum tapi tetap berwasiat, ya, tetap berwasiat dalam rangka ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, ya. Berwasiat takwa, berwasiat taat kepada Allah Ta'ala. Mata Sayyiduna Yahya alaihi salam maqtulan qatalahu banu Israila bi amri Herodus. Tadi ya, yang dalnya itu kan setelah wawu nggak ada, setelah dal setelah wawu nggak ada. Wawu setelah dal itu tidak ada, Herodus itu nggak ada. Qatalahu banu Israila bi amri Herodus, dzabahuhu dzabhan wa huwa alaihi salam fi sholati thumma qaddama ra'sahu ilal maliki fit tabqi. Yang namanya Yahya ini dibunuh atas perintah seorang raja yang zalim yang bernama Herodus. Beliau disembelih. Allahu Akbar, seorang nabi disembelih, ya. Inilah yang menunjukkan bahwa yang namanya dunia itu bukan balasan bagi orang soleh. Dunia ini tidak ada apa-apanya menurut Allah Ta'ala. Kalau dunia ini pantas sebagai balasan, maka tidak ada yang namanya nabi susah, tidak ada yang namanya nabi miskin, itu tidak ada. Beliau terbunuh, bahkan meninggalnya itu dalam keadaan disembelih. Beliau dibunuhnya ketika sholat. Kepalanya putus, ya, dipersembahkan kepada si raja fit tobqi waddamu yang zifu minhu. Jadi darahnya itu masih menetes, ya. Kepalanya dipersembahkan kepada si Herodus itu, dinampan, eblek fit tobqi waddamu yang zifu minhu. Ukhtulifa makanu dafnihi. Sementara makam atau tempat dikebumikannya beliau ini dikhilafkan oleh para ulama. Qila ra'suhu fi Dimasq fil makanil ma'ruf al yauma dakhilal masjidil umawi.
Kalau panjenengan masuk ke Masjid Umawi, di sana itu ada tempat ya Masjid Umawi yang dibangun oleh dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah yang dulu dipimpin oleh Sayyiduna Muawiyah pertama kali. Umawi. Qila ra'suhu fi Dimasqah. Beliau kata satu pendapat ini kepalanya berada di Damaskus, di tempat yang sekarang dikenal pada hari ini masih ada di bagian dalam Masjid Umawi. Qila fi Halab. Ada juga yang mengatakan di Halab. Halab itu Ciprus, daerah Beirut sana. Wa qila yaduhu fi Sida. Ada juga yang mengatakan tangannya. Tangannya ini berada di Sida. Waqila inna qisman min jasadihi fi Beirut dakhilal masjid al-Umari. Menurut satu pendapat, ada satu bagian dari jasad beliau yang dikebumikan di Beirut yang berada di Masjid Al-Umari yang dibangun oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja pengajian kita pada sore hari ini. Insyaallah Kenapa? Iya, dimutilasi, masya Allah. Beliau seorang nabi meninggalnya seperti itu, maka kita tidak boleh ya kalau ada misalkan kita mendengar satu orang yang soleh meninggalnya dalam keadaan terkena penyakit, dalam keadaan tertabrak atau apa dan sebagainya yang secara lahir hina. Nah ini kita jangan langsung mengklaim bahwa dia itu diazab di dunia sebelum di akhirat, itu jangan ya, karena kita wajib berhusnudzon. Barangkali musibah yang dia alami adalah penghapus dari dosa, minimal itu. Atau kalau dosanya sudah habis dalam catatan malaikat, itu sudah dihapus maksudnya, maka itu menjadikan yang mendapatkan musibah semacam itu, jika dia bersabar, maka menjadikan dia semakin tinggi derajatnya menurut Allah Ta'ala di surga. Nah, jadi kita jangan bersuudzon kepada sesama muslim kalau ada yang terkena musibah dan sebagainya. Maka kita patut mendoakan kalau kena musibah, semoga musibahnya dia adalah penghapus dosa, meningkatkan derajatnya. Jangan begitu ada orang misalkan tiap harinya misalkan dia mabuk-mabukan dan sebagainya, langsung diklaim, lah itu sebelum di neraka itu disiksa dulu itu di dunia itu. Oh jangan. Selama dia muslim maka kita husnudzon, kita doakan semoga apa yang dia alami ini adalah apa? Penghapus dosa, atau bisa jadi menjadikan derajatnya tinggi di akhirat. Selama dia muslim maka kita wajib untuk berhusnudzon. Kita tahlil sekali selawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Thabbatanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.